Horas, ini Ronald Tambunan lagi. Saya beres Simatupang. Saya membuat video ini lagi ke dalam bahasa Indonesia karena permintaan dari teman-temannya. Nah, juga karena ada beberapa orang yang mengaku bertemu salah ada opung. Mereka menangis ya karena ada cerita yang kurang pas mereka rasa, dan saya ingin melalui video ini supaya opung kita jadi tersenyum ya. Nah, beginilah turi-turiannya opung si Raja Lotung. Opung si Raja Lotung adalah yang menurunkan marga, sinaga, situmorang, pandiangan, nainggolan, simatupang, aritonang, siregar, dan kedua borunya yaitu si boru panggabian dan si boru anak pandan. Si Raja Lotung adalah anak dari opung Saribu Raja dan si boru Pareme, dan opungnya bernama opung Guru Tatia Bulan dan opung boru si Baso Burning. Nah, beginilah turi-turiannya. Ketika Saribu Raja sudah menikah, beliau tinggal di Parik Sabungan dengan istrinya opung Nai Mangiring Laut. Rezeki mereka cepat datang dan opung Nai Mangiring Laut cepat mengandung. Nah, setelah itu datanglah ibotonya si boru Pareme mengunjungi mereka ke Parik Sabungan. Dan entah apa yang terjadi, mereka melanggar adat. Nah, setelah kabar ini sampai kepada opung Guru Tatia Bulan, ketiga adiknya Limbung Mulana, Sagala Raja dan Silau Raja menjadi sangat marah dan ingin menghajarnya karena sungguh memalukan sebagai penerus kerajaan. Nah, kemudian Saribu Raja menyurutkan langkahnya dan bersembunyi di hutan belantara Pusuk Buhit. Tidak ada yang ditakutkannya, Pegu atau Hulambak pun jadi temannya di sana, dan bahkan Bodet si Jumbol-Jumbol datang mengantarkannya makanan, dan juga Babit si Bolang menemaninya dan menjadi istrinya, dan menunjukkan tempat air minum dan makanan untuknya. Nah, kemudian Limbung Mulana, Sagala Raja dan Silau Raja datang ke Parik Sabungan menjemput si boru Pareme untuk membawanya ke pengasingan. Di pengasingan mereka membuat rumah-rumahnya, bekalnya, ladangnya, dan sumber mata airnya. Zaman dahulu, kalau ada yang melanggar adat, mereka harus diasingkan supaya mengetahui salahnya dan bertobat dan tidak melakukannya lagi. Dan setelah anaknya besar, mereka harus membayar adat ya, yaitu adat Martopas Bombong, supaya ada marga untuk boru. Nah, di pengasingan si boru Pareme tentu saja dicari oleh Saribu Raja. Saribu Raja memakai aji alamat pandang untuk mencari si boru Pareme karena dia gelisah, karena si boru Pareme juga akan melahirkan. Babit si Bolang juga menemani Saribu Raja untuk mencarinya dan mencium bekas jejak si boru Pareme. Nah, lalu mereka menemukannya di hutan belantara Batu Martindi Sabulan. Di sanalah tempat pengasingannya si boru Pareme. Dan tibalah saatnya si boru Pareme akan melahirkan. Si Babit si Bolang selalu mencari makanan untuk mereka. Nah, lahirlah anak itu, dinamailah namanya si Raja Altong karena pada saat itu banyak altong di sana. Altong yaitu sejenis lebah ya. Nah, si Babit si Bolang juga melahirkan seorang anak laki-laki untuk Saribu Raja di sana. Nah, anak itu dinamai Raja Galeman. Si Raja Galeman wajahnya persis Saribu Raja, tetapi tubuhnya dipenuhi banyak bulu. Nah, setelah agak remaja, si Raja Altong berganti lagi gelarnya menjadi Girsang Duryangin karena si Raja Altong sudah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Babit si Bolang. Dia sudah bisa melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, melompat dari satu tempat ke tempat yang lain seperti angin menghempas, seperti harimau menyerbu sergapannya. Lalu orang menamainya Girsang Duryangin.
Tetapi setelah dewasa, si Raja Altong berubah lagi namanya menjadi si Raja Letung. Karena kesaktiannya sudah seperti opungnya guru tiap bulan, yaitu Nyai Lotungon. Itu sebabnya namanya menjadi si Raja Lotung. Nah, kemudian si Babet Sibolang kembali ke Pusuk Buhit. Hanya Saribu Raja dan si Buru Pareme yang membesarkan si Raja Galeman dan si Raja Lotung. Kemudian setelah dewasa, si Raja Galeman merasa tidak cocok dengan si Raja Lotung dan pergi merantau ke Dairi. Si Raja Galeman ini yang menurunkan marga Babiat. Marga Babiat menurunkan marga Tambeski dan marga Napagodang. Nah, pertanyaannya, ke marga apakah keturunan Raja Galeman ini bersatu di Dairi? Di Dairi yang banyak peparan Raja Borbor adalah Kacaribu dan Saribu Ujung. Kemungkinan besar mereka bersatu dengan marga Kacaribu dan Saribu Ujung di Dairi. Nah, Saribu Raja kemudian pergi ke Pariksapungan menjumpai anaknya si Raja Borbor dan memberikan pusaka sebagai sembahnya kepada anaknya karena anaknya lahir tidak dilihatnya, yaitu pusaka Ujur Malela dan Tintin si Pajadi-jadi, supaya nanti si Raja Borbor ingat kepada adiknya si Raja Lotung. Dan kepada si Raja Lotung diberikan juga pusaka Tintin si Pajadi-jadi, dan supaya nanti dia ingat kepada kakaknya, akangnya si Raja Borbor. Nah, kepada si Raja Galeman diberikan pusaka Batu Martaha. Saribu Raja berpesan kepada si Raja Lotung dan si Raja Borbor supaya mereka sehati dan tidak berselisih. Dan si Raja Lotung memanggil akang atau tulang kepada si Raja Borbor, dan poparan si Raja Lotung memanggil akang atau tulang kepada poparan si Raja Borbor. Si Raja Borbor ini menurunkan marga Pasaribu, Lubis, Harahap, Tanjung, Matondang, Pulungan, Saruksuk, Margolang, Sipahutar, Parapat, Damanik, Tinedung, Sipakar, Utasuhut, Habeahan, Bondar, Gorat, dan Dandan. Ini sudah dibicarakan di video tentang Raja Borbor ya. Nah, setelah dewasa si Raja Borbor mencari ayahnya, pun si Raja Lotung pergi mencari ayahnya. Tanpa sepengetahuan mereka bertemu di hutan belantara Sisunut, Harian Boho, Samosir. Lalu mereka adu kesaktian. Nah, tapi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dan anehnya, kalau mereka beristirahat, Podat si Jumbol-Jumbol datang memeluk mereka dan mencium mereka berganti-gantian. Lalu mereka heran dan saling bertanya dan saling menunjukkan cincin masing-masing. Lalu si Raja Lotung berkata, "Kamu nade ya Kang?" kata. Lalu mereka berpelukan karena bahagianya. Nah, kemudian mereka bersama-sama mencari ayahnya Saribu Raja, tapi tidak bertemu. Akhirnya mereka pulang ke kampung masing-masing. Nah, tibalah akhirnya si Raja Lotung ingin menikah, lalu bertanya kepada ibunya di mana kampung tulangnya, karena dia ingin menikahi buru tulangnya. Lalu ibunya si Buru Pareme mengupah-upahnya karena akan memberangkatkannya merantau ke tempat tulangnya. Nah, lalu diberikannya juga sebuah cincin dan pesannya, supaya kamu dikenal oleh tulangmu, pakailah cincin ini. Nanti setelah tiba di Limbong, di kampung tulangmu, di dekat hutan Limbong itu ada air 7 rasa. Pergilah berdoa ke sana. Nanti di sana kamu akan bertemu seorang gadis, dan dia juga akan mempunyai cincin yang hampir sama dengan cincin ini. Nah, itulah buru tulangmu, itulah jodohmu, itulah pesan ibunya. Nah, setelah mereka berdoa bersama-sama supaya sehat-sehat dan selamat-selamat sampai ke tujuan, pergilah Raja Lotung menjumpai tulangnya ke Limbong. Nah, setelah Raja Lotung pergi, si Buru Pareme terus berdoa kepada Mula Jadi Nabolon supaya menurunkan hujan yang deras dan melongsorkan dan meruntuhkan kampungnya.
Dan si Burupareme juga berdoa meminta Aji Parmamis supaya ia kembali muda. Dan akhirnya si Raja Lotung tidak mengenalnya lagi. Nah, setelah tiba di dekat Limbong, si Raja Lotung ingat untuk pergi berdoa ke air tujuh rasa. Nah, seperti kata ibunya, dia di sana bertemu seorang gadis dan melihat gadis itu juga mempunyai cincin yang hampir sama dengan cincinnya. Lalu mereka berkenalan. Si Raja Lotung akhirnya percaya bahwa itulah jodohnya dan itulah buru tulangnya. Lalu mereka menikah. Si Raja Lotung menduga ibunya sudah meninggal di saat ada bencana alam di kampungnya yang meruntuhkan kampungnya. Nah, setelah mereka mempunyai banyak anak, akhirnya si Raja Lotung mengetahui bahwa perempuan itu adalah ibunya. Apalah yang mau dikata, itulah takdir dari Tuhan yang Maha Pengasih. Penghakiman hanya ada pada Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan ingin mengajari manusia bagaimana bila adat itu dilanggar dan apa yang harus dilakukan bila adat itu dilanggar. Nah, kita keturunan Opung Sariburaja, si Burupareme dan si Raja Lotung adalah keturunannya yang bijaksana, cerdas, dan makmur, dan mempunyai banyak keturunan. Dan kecerdasan, bijaksanaan, dan kemakmuran, dan kesaktian leluhur kita itu semoga turun kepada kita keturunannya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak ada salah. Kesalahan leluhur kita jangan kita tiru. Nah, menurut saya, Ito Budi Harenje dia ini orang Pahae. Menurut penglihatan saya, dia ini adalah inkarnasi dari Opung si Raja Lotung dan Opung si Burupareme. Bagaimana pendapat Anda? Tolong dituliskan di komen. Semoga video ini kelak menjadi pelajaran buat anak-anak kita untuk meniru kebijaksanaan, kebaikan, kecerdasan dari leluhur kita, opung kita ini. Dan saya mohon masukannya demi kemajuan channel ini. Mulia tema Tuhan kita yang Maha Pengasih. Horas, Horas, Horas.